Heeh. Oke, Zoom meeting dimulai 2 menit lagi. Untuk para peserta diharapkan mengaktifkan video dan membisukan suara. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Fatma SSY MH selaku pemateri pada kesempatan pagi hari ini, dan tak lupa kepada hadirin teman-teman sekalian yang saya sayangi. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan rules yang harus dipatuhi pada Zoom pada kali ini. Yang pertama, harap untuk mengaktifkan video dan membisukan suara. Apakah sudah semua? Sudah. Sudah semua ya. Oke. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada kesempatan kali ini, yakni Ibu Fatma SSY MH, lahir Kediri, tanggal 16 Februari tahun 1980. Profesi sebagai advokat, kompetensi advokat, konsultasi hukum, paralegal, dan dosen. Moto beliau di sini adalah keadilan pasti terjadi atas izin Allah, meski dengan harus meruntuhkan langit. Beliau juga memiliki kantor yang beralamat di Perum Geria Ngadiluih, Asri, Jalan Sumber nomor 30, Blok A1, Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Riwayat organisasi, Ketua ILC LKHK Jawa Barat tahun 2021 sampai 2025. Wakil Ketua Divisi Humas DPP GPN tahun 2022 sampai 2023. Sekretaris DPC GRIP Partai Gerindra Kabupaten Bekasi tahun 2020 sampai 2025. Ketua DPC APSI Kediri 2020 sampai 2025. Sekretaris 2 DPW APSI Jawa Timur tahun 2021 sampai 2025, Ketua LAKBH Tribakti 2022 sampai 2024, serta Wakil Ketua Penasehat DPP Vise Indonesia Paralegal tahun 2022 sampai 2023. Baik. Itu adalah CV dari pemateri kita. Mari kita sambut pemateri kita pada kesempatan hari ini, yakni Ibu Fatma SSY MH dengan tema Teknik Mediasi Sengketa Perdata Kewarisan. Kepada Ibu Fatma SSY MH, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya pada hari ini. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang teknik mediasi dalam sengketa perdata, khususnya di bidang waris. Beberapa hal yang perlu kita garis bawahi terkait teknik mediasi itu adalah individual lawyer. Artinya gini, dalam beberapa pakem mungkin ada teknik-teknik khusus yang memang tidak di-share, yang memang tidak disampaikan dalam keilmuan secara umum, secara publik, tetapi lebih kepada skill dan otodidak dari lawyer itu sendiri atau mediator itu sendiri. Seorang pengacara bisa berfungsi juga, bisa bertugas juga sebagai mediator. Tetapi seorang mediator belum tentu seorang pengacara. Oleh karena itu,
terkait teknik mediasi, masing-masing individu mediator atau masing-masing individu lawyer itu tidak sama. Tetapi dalam aturan hukum perdata ada beberapa kisi-kisi, ada beberapa unsur yang seharusnya dipenuhi oleh seorang mediator dalam memimpin sebuah mediasi. Sedangkan sengketa kewarisan itu adalah sebuah sengketa yang mengakibatkan adanya peralihan hak objek waris dari seorang pewaris kepada ahli waris. Jadi dalam sebuah sengketa kewarisan yang perlu kita bawahi adalah yang pertama adalah pewaris atau orang yang meninggalkan warisan atau orang yang meninggal. Bagaimana yang pertama secara kedudukan hukumnya? Yang kedua, apakah pewaris ini secara hukum memiliki atau berhak atas objek tersebut atau objek tersebut berada pada kepemilikan pihak lain. Artinya ketika kita mau membuka sebuah sengketa waris, kita harus tahu apakah pewaris ini kedudukannya kuat secara legal atau tidak terhadap barang yang dia wariskan. Nah, terkait objek warisan atau harta waris yang diwariskan, kita cek kembali apakah dalam anggunan atau dalam kepemilikan pihak lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, atau memang sudah menjadi milik sah penuh dari pewaris. Oleh karena itu, perlu kejelian dan kedetailan tentang itu. Yang paling penting, poin ketiga ketika kita menyengketakan sebuah waris atau menyelesaikan sebuah sengketa waris adalah ahli waris. Jadi 3, 1 pewaris, 2 objek waris, yang ketiga adalah ahli waris. Ahli waris atau anak cucu, saudara, orang tua, siapapun itu yang berhak mewarisi harta warisan, dia disebut sebagai ahli waris. Nah, untuk mengetahui apakah ahli waris itu secara hukum terhalang atau tidak, berhak atau tidak atas harta waris tersebut, itu juga akan perlu penelaahan lebih jauh. Karena di dalam hukum perdata Islam, khususnya kompilasi hukum Islam, itu diatur siapa sajakah pihak-pihak yang berhak menerima warisan dan tidak menerima warisan karena adanya terhalang atau terhijab. Nah, dalam sengketa hukum waris dan bagaimana cara kita memediasi menyelesaikan sengketa tersebut, yang pertama kita harus lakukan adalah melakukan apa ya istilahnya itu, kita harus melakukan ekspedisi khusus terhadap 3 poin tersebut. Apakah secara hukum 3 poin tersebut sudah terpenuhi? Yang pertama, apakah si pewaris ini sudah betul-betul meninggal atau belum? Jika si pewaris ini dalam keadaan koma misalnya, tidak bisa melakukan aktivitas dan segala macam, maka waris tidak bisa dilakukan. Pembagian waris tidak bisa dilakukan. Bagaimana jika ternyata pewaris adalah gila atau istilahnya sakit jiwa? Memang sakit jiwanya tidak dari awal ya, sakit mungkin di usia renta sakit jiwa, maka tetap tidak bisa dilakukan waris. Waris yang disebut dengan sengketa waris adalah sengketa yang terjadi karena adanya peralihan hak yang disebabkan oleh kematian dari si pewaris. Yang hubungan yang menyebabkan terjadinya waris itu adalah hubungan darah atau adanya hubungan pernikahan. Jadi 2 sebab itu. Kalau tidak karena hubungan darah, berarti karena hubungan perkawinan. Jadi siapa saja ahli waris yang tidak mungkin terhalang? Yang pertama adalah karena hubungan darah. Misalnya orang tua dari yang meninggal, atau saudaranya yang dari yang meninggal, atau anak kandung dari yang meninggal, atau cucu dari yang meninggal. Maka itu tidak bisa terhalang secara waris, otomatis akan menjadi ahli waris. Yang kedua, karena adanya pernikahan. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris karena sebab adanya pernikahan adalah istri dari orang yang meninggal atau suami dari orang yang meninggal. Nah, dalam kedudukan seperti ini bagaimana dengan janda atau duda? Jadi mantan suami atau mantan istri, maka perlu ditelaah. Jika ketika orang yang
mewariskan atau pewaris itu meninggal, si istri dalam keadaan sudah diceraikan secara sah dalam hukum negara, ada putusan cerainya, maka si istri sudah menjadi mantan istri dan tidak berhak menjadi ahli waris. Yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anaknya. Tetapi ketika masih dalam proses perceraian, tiba-tiba si suami meninggal, maka secara hukum dalam perkaranya jika dia tidak menunjuk kuasa hukum secara secara kuasa itu dia mewakili diri sendiri, maka jika dia meninggal di tengah proses, maka dia tetap dianggap sebagai istri. Sepanjang belum ada putusan pengadilan, maka dia tetap dianggap sebagai istri. Teknisnya begini, sebuah perkara perceraian terjadi, tiba-tiba di tengah perkara si suami meninggal. Lalu hakim akan memanggil pihak si suami untuk hadir di persidangan. 2 kali dia tidak hadir, maka permohonan perceraian akan dibatalkan. Otomatis perceraiannya batal. Bagaimana jika yang menggugat istri dalam proses perceraian tersebut ternyata yang digugat suaminya meninggal tiba-tiba? Maka keluarganya harus memberitahukan kepada hakim bahwa yang digugat dalam keadaan meninggal. Artinya secara proses belum ada putusan hakim, maka si suami tetap dianggap si istri yang berusaha menceraikan itu tetap dianggap sebagai istri dan berhak untuk mewarisi. Sedetail itu ya. Kemudian bagaimana dengan aturan mediasi? Kalau aturan mediasi itu diatur dalam Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu jelas mengatur bahwasanya seluruh perkara sengketa di pengadilan wajib adanya mediasi. Lalu bagaimana jika sudah dilakukan mediasi sebelum di pengadilan? Apakah di pengadilan nanti perlu mediasi lagi? Jika sengketa pewarisan sudah dimediasi sebelum naik ke pengadilan, dan bisa dibuktikan dengan adanya risalah mediasi atau berita acara mediasi, maka tidak perlu ada mediasi lagi di pengadilan. Tapi syaratnya risalah tersebut, berita acara mediasi tersebut, kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh seorang mediator yang bersertifikat dan terdaftar di Mahkamah Agung. Jika mediasi tersebut hanya dilakukan secara bawah tangan dan tidak melibatkan profesional mediator, maka mediasi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai hasil mediasi ke pengadilan. Sehingga apabila terjadi sengketa waris di pengadilan, tetap akan dilakukan mediasi pada sidang pertama atau sidang awalnya. Bagaimana teknik mediasi di pengadilan? Itu sama saja ya dengan teknik mediasi pada umumnya di lapangan. Yang pertama, kita harus tahu pihak-pihak yang bersengketa. Artinya kita harus paham betul dua pihak tersebut. Ini kita menempatkan diri sebagai seorang mediator atau seorang pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan mediasi. Antara dua pihak yang bersengketa tersebut harus jelas secara legal apakah dua orang yang bersengketa tersebut atau dua pihak yang bersengketa, dua atau lebih ya, tidak harus dua atau lebih pihak yang bersengketa itu secara legal hukum betul-betul ahli waris atau bukan. Jadi seorang mediator harus tahu betul perkara yang sedang dia tangani. Ketika kita tahu salah satu pihak bukanlah ahli waris, maka kita harus menolak pihak tersebut untuk ikut dalam mediasi. Karena mediasi yang sifatnya seperti ini adalah prinsip, jadi masing-masing tidak bisa diwakilkan. Kemudian antara satu pihak dengan pihak yang lain harus ada kesepakatan untuk bermediasi. Artinya tidak ada keberatan gitu. Ketika disepakati akan dilakukan mediasi, maka pihak yang bersengketa harus sepakat, dalam tanda kutip sepakat untuk bermediasi. Kemudian keduanya memilih mediatornya atau memilih orang yang dianggap bisa menjadi penengah
yang dianggap netral atau bisa ditunjuk oleh salah satu pihak. Misalnya kalau pihak yang satu memasrahkan, terserah, ayo kalau kita mau musyawarah keluarga, ayo kita musyawarah keluarga, kamu aja yang cari mediasinya. Atau menunjuk orang-orang di kampungnya, tokoh-tokoh agama yang dianggap bisa menjadi mediator, bisa menjadi penengah. Atau menunjuk anggota keluarga yang dituakan, misalnya paman. Seandainya ada 3 orang saudara yang bersengketa waris, kemudian mereka sepakat untuk menunjuk pamannya, paman kandungnya yang dari ayah, yang dari meninggal itu untuk menjadi mediator, apakah bisa? Bisa. Teknik yang harus dilakukan sama saja. Pertama dicek dulu, apakah yang pertama tadi, apakah betul-betul sudah meninggal? Kalau untuk melihat legal hukumnya, maka harus ada kepastiannya dengan menerbitkan surat kematian atau yang sejenisnya. Bisa kalau mau ini menjadi bukti A1 berarti harus akta kematian. Tetapi biasanya surat kematian atau surat keterangan kematian sudah cukup dari desa. Jika sudah ada legal seperti ini, maka kemudian dilanjutkan proses kedua, objeknya. Apakah objeknya betul-betul sudah dalam penguasaan atau belum? Jika dalam penguasaan, apakah yang menguasai pihak A atau pihak B dari 2 yang bersengketa tersebut? Jika tidak ada salah satu dari pihak ini yang menguasai, artinya objek ini tidak bisa disengketakan. Misalnya, ternyata si bapak, orang yang mau menjadi pewaris tersebut, orang yang meninggal tersebut, menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada orang lain, misal kepada bank atau yang sejenisnya, maka tanah ini tidak bisa disengketakan. Harus diselesaikan dulu legal dari tanah tersebut. Secara legal standingnya, objek waris itu harus jelas. Apakah objek tersebut betul-betul hak milik atau bukan? Dalam tanda kutip, istilahnya hak milik tersebut apakah dikuasai secara nyata atau tidak? Jangan sampai kita sudah membuat kesepakatan mediasi, ternyata tanah tersebut masih dalam perkara dan urusan dengan pihak ketiga dan belum diselesaikan. Jadi apabila ada hutang piutang itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu yang terkait dengan objek. Lalu yang ketiga tentang ahli warisnya, apakah ada pihak yang ditinggal atau tidak? Misalnya jika itu ada 6 bersaudara, maka 6-6-nya harus hadir dalam mediasi. Meskipun yang berantem 2, 4 yang lain itu bilangnya terserah, kita mau ikut, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah. Tetap dalam proses mediasi tidak boleh ada yang ditinggal. Semuanya harus ikut menandatangani dan ikut serta dalam mediasi tersebut. Seandainya kemudian dalam mediasi ada kesepakatan, maka keseluruhannya harus menyepakati, keseluruhannya harus tanda tangan. Kemudian langkah selanjutnya setelah 3 poin itu kita cek dan semuanya memenuhi syarat, artinya sudah bisa dilakukan mediasi. Pertama-tama dalam forum mediasi yang harus kita lakukan ada menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa apa tujuan dari mediasi tersebut dan kemudian apa motifnya. Jadi apa tujuannya dan apa motifnya, kuncinya di 2 itu. Sebagai seorang mediator yang baik, kita harus tahu, kita harus netral. Netral dalam arti bukannya tidak tahu apa-apa. Netral dalam hal ini kita harus tahu apa motif dari pihak sebelah dan apa motif dari pihak yang satunya lagi. Ketika kita bisa menarik garis yang sama, frekuensi yang sama dari kedua motif tersebut, maka hal ini bisa diselesaikan. Setelah itu, dalam forum mediasi kita harus menyamakan persepsi tujuan. Kita harus tekankan kepada pihak yang bersengketa bahwa tujuan dari mediasi ini adalah kemaslahatan bagaimana seluruh pihak mendapatkan hak warisnya secara baik dan secara ma'ruf. Artinya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kalau dalam sengketa waris berarti mengikuti sesuai dengan kompilasi hukum Islam yang mengatur. Jika kemudian masing-masing pihak yang bersengketa ini memahami
apa tujuan dari diadakannya mediasi tersebut, maka masing-masing pihak akan bisa kita tekan untuk tidak terlalu mengikutkan ego dan kembali kepada tujuan bersama. Jadi tetapkan satu tujuan bersama dari dua pihak tersebut. Sebagai mediator langsung sampaikan, tujuan kita adalah sampaikan. Dan itu jadikan rule, jadikan pembandrol, jadikan titik poin supaya nanti ketika salah satu pihak keluar jalur emosi dan sebagainya, kita kendalikan lagi, kita tarik lagi, kita kembalikan pada tujuan awal kita melaksanakan mediasi ini. Jadi harus mengesampingkan ego, kepentingan yang tidak sepantasnya dibawa masuk ke dalam ruang mediasi yang sifatnya sangat pribadi, dan harus mementingkan bagaimana seharusnya hukum waris itu bisa ditegakkan dan disampaikan hak-hak para ahli waris secara baik dan ma'ruf, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang harus dijaga, seperti tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah barometer kerahasiaan, itu yang paling utama. Artinya gini, kita tahu, mungkin kita sebagai pihak luar, sebagai mediator, mungkin harus menyampaikan kepada para pihak bahwa apabila dinilai tidak perlu disampaikan dalam ruang mediasi, jangan disampaikan. Apalagi jika itu ternyata menyangkut hal yang bersifat rahasia. Misalnya, mohon maaf, misalnya tiba-tiba dalam ruang mediasi ada bahasa misalnya. Karena ini mungkin lain misalnya lain bapak gitu kan, lain bapak, jadi ini adalah dua bersaudara yang lain ayah, satu ibu. Kemudian ada bahasa-bahasa yang menghina gitu kan, menghina orang tua dari salah satu. Nah, hal-hal yang sifatnya seperti ini harus langsung diluruskan bahwa itu adalah di luar parameter yang seharusnya kita tetapkan. Itu sifatnya rahasia dan tidak seperlunya, tidak baik untuk dibawa ke ruang mediasi. Itu salah satu contoh kecil saja dalam aturan konkret sebuah mediasi. Sudah berapa menit? Sudah berapa menit? Oke, sudah 23 menit ya. Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam terkait teknik-teknik tersebut melalui sesi tanya jawab. Tidak apa-apa, nanti sekalian belajar. Monggo hostnya untuk diarahkan ke sesi tanya jawab saja. Oke, terima kasih untuk pemaparannya Ibu. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh raise hand dan bertanya di room chat. Ada pertanyaan yang masuk Mbak di room chat? Belum ada pertanyaan yang masuk. Oke, ini saya lanjut sambil menunggu pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik di chat. Itu ada chat lucu Mas. Dalam sebuah kasus sengketa kewarisan, kita sering mendengar ada satu posisi yang sampai saat ini di kompilasi hukum Islam belum diatur, yakni terkait kedudukan dari anak tiri. Bagaimana kedudukan anak tiri dalam hukum waris Islam? Dalam hukum waris Islam, terutama kompilasi hukum Islam, kedudukan anak tiri ini belum ditulis atau belum diatur secara khusus. Jadi pada beberapa kasus di pengadilan agama itu menggunakan kias atau mencari hukum-hukum putusan hakim sebelumnya. Jadi dalam hukum Islam kita kenal istilah ijma dan kias. Ijma itu adalah kumpulan ijtihad dari para ulama, dari para pemimpin terkait suatu hukum yang memang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau kias itu adalah lebih kepada menduplikat, mencari
hukum yang sama dari putusan hakim-hakim sebelumnya. Nah, terkait untuk kasus kedudukan anak tiri itu, biasanya di pengadilan agama adalah merujuk pada kias. Jadi pada putusan-putusan di Mahkamah Agung sebelumnya. Nah, dalam beberapa jurisprudensi, beberapa ketetapan dari Mahkamah Agung terkait putusan kedudukan anak tiri tersebut, anak tiri meskipun secara konkret tidak diatur dalam kompilasi hukum Islam sebagai seseorang yang bisa secara sebab musabab menjadi ahli waris atau tidak tahu tidak ada asbabul furudna, tetapi anak tiri bisa mendapatkan warisan dengan persentase jika dia tunggal, maka tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki oleh pewaris. Atau dalam istilahnya itu disebut sebagai wasiat wajibat. Apa itu wasiat wajibat? Wasiat wajibat itu adalah seseorang yang bisa mendapatkan hak atas sebuah objek sengketa waris karena tetapi tidak ada sebab musabab bagi dia untuk tidak ada sebab musabab bagi dia untuk menjadi ahli waris. Jadi dia bukan ahli waris tetapi dia berhak untuk mewarisi. Seperti itu. Justru kedudukan anak angkat dalam sengketa waris justru ada diatur dalam kompilasi hukum Islam. Kalau anak angkat justru ada dalam kompilasi hukum Islam, itu ada dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam. Itu diatur tentang adanya anak angkat, bahwa anak angkat boleh mendapatkan warisan. Tetapi dengan ketentuan bahwa tidak boleh seandainya dia anak angkat satu-satunya, maka dia tidak boleh mewarisi seluruhnya. Itu maksimal tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Jadi masuk juga dalam golongan seperti wasiat wajibat. Karena kan secara kaidah hukum kewarisan tidak memenuhi syarat. Yang pertama tidak ada hubungan darah, yang kedua tidak ada sebab musabab pernikahan yang menyebabkan dia harus bisa berhak menjadi ahli waris gitu. Atau yang menyebabkan dia harus dinilai sebagai ahli waris karena anak angkat bukan ahli waris. Tetapi dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam itu diatur bahwa anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta waris, bukan menjadi ahli waris ya. Tolong ketika dalam sebuah undang-undang di lebih spesifik bahwa anak angkat bukan ahli waris, tetapi bisa mendapatkan bagian dari harta waris dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga apabila dia adalah anak angkat tunggal. Artinya apabila dia tidak mempunyai saudara lain lagi selain dia, maka dia hanya bisa mewarisi sepertiga. Tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang diwariskan yang ada itu. Bagaimana dengan kelebihannya? Maka akan dicari ahli waris yang lain yang lebih mendekati. Misalnya, jika orang tuanya yang meninggal ini punya saudara, maka saudaranya itulah yang jadi ahli waris. Jika saudaranya juga sudah meninggal tetapi punya anak, maka anaknya saudaranya itu, jadi ponakannya yang lebih berhak menjadi ahli waris. Ya. Atau ternyata ponakannya juga sudah meninggal, adanya cucu dari ponakan tersebut, maka cucu dari ponakan itu yang bisa disebut sebagai ahli waris. Justru anak angkat bukan ahli waris, tetapi cucu dari ponakan justru dianggap justru masuk sebagai golongan ahli waris. Jadi kita cari ahli waris yang terdekat dari satu tingkatan, satu golongan, naik lagi ke golongan berikutnya, sampai ditemukan betul-betul orang yang berhak menjadi ahli waris. Makanya kan dalam kalau kita pernah lihat beberapa film gitu kan, film-film drama yang rada melo-melo gitu kan, ada orang nggak dikenal dari mana tiba-tiba didatengin, ada cucunya, Anda berhak menjadi ahli waris. Ternyata ketika dicek, memang betul dia adalah cucu dari sepupu dari ibu dari. Nah, tetapi ketika itu nyambung, ada hubungan darah antara si pewaris ini dengan orang tersebut, maka dia berhak menjadi ahli waris. Bagaimana dengan orang-orang yang terdekat dengan dia dalam circle habitat dia yang ternyata hanya anak angkat, staf, misalnya pembantu, asisten, manajer, tidak berhak menjadi
ahli waris karena bukan termasuk golongan ahli waris. Seperti itu. Atau anak tiri tidak berhak. Apalagi jika anak tiri tersebut si pewaris meninggal. Ini ada anak tirinya, tetapi si anak tiri ini bisa terhalang oleh istri. Jadi ada suami istri menikah, ketika menikah si istri sudah membawa anak satu. Ketika si laki-laki meninggal, maka si anak dari istri, anak tirinya tidak berhak menjadi ahli waris. Karena ibunya masih ada, terhalang. Pertama yang dijadikan ahli waris adalah istrinya dulu. Terhijab atau terhalang. Kecuali jika si istri ini juga meninggal, maka dia mungkin anak tiri ini bisa menjadi ahli waris. Tetapi tidak boleh melebihi melebihi 1/3 dari seluruhan harta waris. Terlebih dahulu yang diutamakan adalah yang sedarah dulu. Yang sedarah atau yang ada hubungan pernikahan. Memang anak tiri bisa menjadi anggota keluarga karena ada sebab musabab pernikahan, tetapi apabila pernikahan tersebut putus, entah karena kematian atau perceraian, maka tidak bisa menjadi bagian dari waris tersebut. Seperti itu ya. Oke, monggo dibacakan satu persatu pertanyaannya, Anjani. Baik, untuk teknisnya nanti Anjani bacakan pertanyaannya, langsung Ibu jawab ya. Oke. 2-3 pertanyaan nggak apa-apa? Oke. Pertanyaan yang pertama dari Ahmad Sai, seberapa penting ketika mediasi ahli waris harus ikut? Bagaimana ketika ada salah satu ahli waris nggak bisa ikut dalam mediasi? Sangat penting. Jadi mediasi itu tidak boleh diwakilkan, harus para pihak, harus prinsipal yang langsung mewakili. Jadi tidak boleh seseorang bertindak atas nama orang lain dalam mediasi. Tidak boleh, harus pihak-pihaknya. Jika ternyata ada salah satu pihak yang memang ahli waris kemudian tidak bisa hadir, maka akan ditunda. Itu kalau kita di mediasi di luar pengadilan ya. Jadi keseluruhan apabila dia kemudian ingin mewakilkan kepada saudaranya yang lain, maka dia harus minta izin kepada pengadilan dulu. Apakah diizinkan oleh hak? Kalau ini dalam sidang pengadilan itu ada mediasi, maka dia harus minta izin ke hakim. Apakah diperbolehkan mewakili saudaranya atau tidak? Jadi ada surat kuasa istimewa gitu. Selain lawyer tidak boleh. Lawyer pun boleh mewakili mediasi apabila dalam kondisi si prinsipal ini atau klien ini berada di luar negeri atau di luar pulau atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan hadir dalam mediasi. Misalnya pikun, gila, dan kemudian sakit lumpuh yang menyebabkan dia tidak bisa bepergian melebihi dari radius umumnya seorang musafir. Misalnya kalau seorang musafir itu ketentuannya berapa ini ya? 63 km ya. Jadi harus ketika seseorang ini memang tidak bisa bepergian melebihi ketentuan dari seorang musafir 63 km lebih dari itu, misalnya langsung ayan kumat atau bagaimana, maka itu bisa dimohonkan untuk diwakili oleh saudaranya, tetapi juga harus sesuai rekomen atau izin dari hakim seperti itu. Nah, bagaimana dengan jika ini mediasi di luar pengadilan, harus membuat surat pernyataan di stempel, ditandatangani dan bermaterai bahwa dia tunduk patuh kepada seluruh hasil musyawarah mediasi pada hari ini. Dan kemudian ketika itu dilakukan penandatanganan, maka dia harus menandatangani sendiri, meskipun tidak dalam forum yang sama, tetapi tetap kalau dia bisa tanda tangan atau cap jempol apapun itu ya, harus tetap melakukan itu sendiri. Jadi gini, mewakili dalam mediasi tidak mewakili secara prinsip teknik dalam berita acara. Jadi mewakili dalam mediasi itu maksudnya terserahlah mau gimana hasilnya, saya ngikut seperti itu. Artinya saya tidak punya hal-hal yang harus saya bela, hal-hal yang harus saya perjuangkan. Saya ikut bagaimana hasil mediasi hari ini, saya wakilkan ke saudara saya. Nah, sebatas itu. Tetapi untuk penandatanganan berita acara itu tetap harus masing-masing yang melakukan, tidak bisa diwakilkan.
Tapi justru kalau di mediasi pengadilan, sidang mediasi pengadilan, ketika sudah ada surat yang mewakilkan, surat kuasa istimewa untuk mewakili mediasi, maka boleh menandatangani atas nama. Tapi biasanya itu dilakukan oleh pengacara. Jadi bukan dilakukan oleh saudaranya, seperti itu. Silakan pertanyaan berikutnya. Anjani, pertanyaan berikutnya. Masih di mute itunya. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Rafiatun Nasikah. Apakah anak di luar nikah bisa mendapat waris melalui wasiat wajibat? Oke. Untuk anak di luar nikah tidak. Anak tiri bisa, anak angkat bisa, anak di luar nikah tidak. Wasiat wajibat tidak berlaku untuk anak di luar nikah. Jadi wasiat wajibat hukum Islam itu jelas. Anak tiri pun adalah anak tiri yang betul-betul lahir dari pernikahan yang sah sebelum si ibu atau si ayah menikah dengan pernikahan yang sekarang. Jadi anak di luar nikah kalau dibilang dalam hukum Islam adalah anaknya Allah. Jadi segala sesuatu hukum apapun yang terkait anak tersebut akan dicukupkan oleh Allah. Jika Anda, mohon maaf, saya sampaikan sekali lagi, kita semuanya manusia, ada kekurangan, ada kekhilafan, apapun itu bentuknya. Jika Anda merasa punya anak di luar nikah, maka selesaikan sebelum Anda mati. Selesaikan kewajiban Anda sebelum mati. Penuhi haknya. Anda tidak bisa menikahkannya sebagai wali, misalnya Anda laki-laki, Anda tidak bisa menikahkan dia, tidak bisa menikahkan dia sebagai wali, Anda tidak bisa menjadi wali nikahnya, tetapi penuhi kewajiban Anda untuk menikahkan dia. Jadi biayai dari mulai pendidikan, semua yang bisa Anda lakukan, karena ketika Anda punya anak di luar nikah, kemudian Anda menikahi perempuan tersebut, jadi Anda menghamili seorang perempuan, lalu di tengah-tengah hamil tersebut Anda baru menikahi, dia tetap anak di luar nikah. Karena ketika Anda melakukan hubungan seksual perzinahan tersebut, Anda dalam kondisi yang belum diridhoi oleh Allah. Anda belum meminta izin kepada Allah untuk menghidupi perempuan ini. Anda belum bersyahadat, Anda belum mengikrarkan diri memasrahkan hidup mati dan seluruh jiwa raga Anda untuk perempuan ini. Padahal itu kan hal yang simpel. Tidak nyampe 1 menit ijab kabul itu kan. Please, bro. Ya. Jadi ketika Anda, dari sekarang koreksi, ketika Anda punya anak di luar nikah, hati-hati. Kalau sampai anak tersebut, karena pertanggungjawaban atas zina itu sudah cukup berat di akhirat. Bagaimana dengan pertanggungjawaban atas akhlaknya anak itu nanti? Bagaimana pertanggungjawaban setiap helaan nafas dia nanti? Gitu. Karena apa? Karena dia tidak bisa mendapatkan hak apapun. Waris tidak, wasiat tidak. Tidak ada hak apapun yang bisa diberikan kepada dia. Bahkan dalam perumpamaan disebut sebagai anaknya Allah. Seperti itu. Jadi hati-hati. Hati-hati. Kalau mau ngasih, kasih selagi hidup. Kasih selagi hidup. Karena kalau lu mati, lu nggak bisa. Paham itu. Jadi memperbaiki diri itu harus tahu hukum yang mengatur, bagaimana agama kita mengatur. Supaya kita tahu bagaimana cara kita bertindak. Supaya kita bisa bijaksana dan mengambil keputusan. Seperti itu. Yang selanjutnya. Oke. Pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Fikri Hilmanul Hakim. Apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua asli dan orang tua angkat dalam arti mendapat warisan dari keduanya? Mengapa demikian? Kalau anak angkat, masa orang tua asli? Kalau anak angkat seperti tadi, anak angkat bukan ahli waris. Tapi anak angkat bisa mendapatkan harta waris dengan ketentuan dari hukum qiyas atau dari hukum wasiat wajib. Disebutnya sebagai harta, sebagai
bukan sebagai warisan jadinya, tapi sebagai wasiat wajibat. Jadi sesuatu yang wajib diberikan karena ada keterkaitan emosional yang mewajibkan. Misalnya karena dia diangkat dari kecil, dipelihara dari kecil. Seperti itu. Jadi wasiat wajibat itu untuk anak angkat bisa. Lalu kemudian bagaimana dengan orang tua aslinya? Kalau orang tua asli jelas-jelas tidak ada masalah. Berarti dia bisa dapat double, Bu. Ya, betul. Seorang manusia, katakanlah seorang muslim, jika dia mempunyai orang tua asli, tapi kemudian ketika kecil dia dititipkan ke orang tua, ke teman, ke orang tua dari teman. Jadi saya punya anak. Ketika karena misalnya anak saya banyak, salah satu saat kecil karena umurnya benar-benar saya tidak mampu membiayai, saya titipkan anak tersebut ke teman saya yang tidak punya anak. Maka si anak ini tadi bisa menjadi ahli waris saya tetap, karena tidak ada hal yang menghalangi dia untuk menjadi ahli waris secara hukum. Dia berhak atas seluruh harta kekayaan saya, gitu. Meskipun dia sudah dianak angkat oleh orang lain, bukan berarti hubungan dengan orang tua asli itu putus. Bukan berarti dia sudah menjadi anak angkat orang lain yang kaya raya, kemudian ketika tiba-tiba saya dapat rezeki nomplok, saya beli tanah miliaran gitu, maunya hektaran, lalu saya tidak bisa memberikan uang itu ke dia, mewariskan uang ke dia, bukan. Selama memang dia berhak atas warisan tersebut, dalam tanda kutip, karena dia ada dua sebab ya, kembali kepada intinya. Sebab mewarisi hanya karena adanya pernikahan, atau yang kedua karena hubungan darah. Hubungan darah itu tidak bisa menjadi mantan. Bukan berarti dia diasuh, dianak angkat oleh teman saya, kemudian dia menjadi mantan anak saya. Tidak bisa. Jadi selamanya dia akan menjadi anak saya. Berarti kemungkinan dia mendapatkan harta warisan double, harta warisan ya, harta warisan. Dia mendapatkan harta warisan double, iya. Pertama, dia mendapatkan harta warisan dari saya sebagai kedudukannya sebagai ahli waris saya. Tetapi dia mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dalam kedudukan dia sebagai anak angkat dengan teknik cara wasiat wajibat. Jadi harta waris itu tidak bisa diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, tidak hanya melalui teknik, tidak hanya melalui teknik warisan, tetapi melalui wasiat wajibat juga bisa. Seperti itu. Jadi dapatnya double, ya, dapatnya double. Lagi, monggo. Pertanyaan selanjutnya dari Chandra Saputra. Ketika calon pewaris mewarisi harta warisan kepada pewaris. Oh, ada permisalan, Bu. Saya katakan anak perempuan, akan tetapi si anak perempuan tersebut malah menikah dengan laki-laki yang beda agama, kemudian ikut ke agama si laki-laki. Akankah si anak perempuan ini tetap mendapatkan warisan yang notabene warisan sendiri masih berbau Islam? Oke, dalam hukum kompilasi hukum Islam, hal-hal yang menyebabkan seseorang terhijab atau terhalang dari hak mewarisi adalah murtad. Itu jelas. Jadi dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam jelas disebutkan bahwa salah satu sebab terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris atau mewarisi harta warisan adalah karena dia murtad. Tetapi kembali lagi dalam teknisnya pada kenyataannya di Mahkamah Agung, salah satu putusan Mahkamah Agung itu menyebutkan, memutus bahwa anak yang disebut murtad tadi berhak atas wasiat wajibat. Paham ya? Jadi kedudukannya disamakan dengan anak angkat. Nah, wasiat wajibat itu tidak melulu sepertiga. Tidak melulu. Sepertiga itu jika dia tunggal. Misalnya seseorang punya anak tunggal tiba-tiba murtad, maka dia tidak boleh dapat melebihi sepertiga. Tetapi wasiat wajibat itu lebih, istilah sepertiga itu adalah seminim-minimnya kalau dalam Islam.
seminim-minimnya. Artinya apa? Wasiat wajibat bisa aja diistilahkan kalau dalam bahasa kita seikhlasnya. Misalnya ahli waris ada 5, yang satu murtad, maka yang satu ini terhalang. Tetapi di Mahkamah Agung tetap yang satu murtad ini tetap diputus mendapatkan harta waris. Tetapi tidak ditetapkan sebagai ahli waris, tetapi berhak atas harta waris dengan teknik wasiat wajibat. Berapa ketentuannya? Terserah dikasihnya berapa, yang penting tidak boleh melebihi 1/3 dari bagian saudara-saudaranya. Jadi harta warisnya 1 utuh, 5 bersaudara, 1 murtad. Maka harta warisnya dibagi 4 dulu. Lalu masing-masing orang ini boleh mengikhlaskan atau memberikan uang atau tanah atau apapun itu kepada pihak yang ini, yang murtad tadi, tetapi syaratnya tidak boleh melebihi 1/3 dari bagiannya ini masing-masing. Paham nggak? Dikit banget dong, Bung. Ya emang, gitu kan, namanya hadiah. Ya kan? Namanya hadiah, pemberian, wasiat. Tapi wajib, gitu. Karena karena kan secara hukum secara syarat waris dia memenuhi syaratnya. Dia anak kandung gitu. Tetapi karena kemurtadannya bisa menjadikan dia terhijab, terhalang. Tetapi perlu saya tekankan lagi di Mahkamah Agung diputus bahwa anak yang murtad yang beragama lain selain Islam itu tetap mendapatkan harta waris. Tetapi dalam penetapan putusannya disebutkan bahwa ahli waris Sasongko bin Romdoni dan Zumarnis binti Hamdan adalah tetap yang disebut 4. Jadi tidak 5. Ya karena apa? Karena ini terhalang. Ini tidak disebut ahli waris lagi. Kemudian dalam catatan lagi disebutkan bahwa atas nama siapa yang kelima ini, karena sebab dia murtad, maka sesuai dengan aturan kompilasi hukum Islam dijabarkan. Dia berhak atas wasiat wajibat. Oleh karena itu, besarnya dikembalikan tidak boleh melebihi 1/3 dari bagian masing-masing ahli waris, dan itu dikembalikan. Tidak boleh melebihi, itu kan boleh dikasih, boleh enggak. Gitu. Terserah saudaranya mau ngasih berapa gitu. Mau dikasih 100.000 juga nggak apa-apa, meskipun hartanya miliaran gitu kan tidak melebihi 1/3 yang penting. Kasih aja 100.000. Suruh tanda tangan telah menerima harta wasiat wajibat. Harta waris telah menerima pembagian harta waris wasiat wajibat dari saudara ini sebesar 100.000 rupiah. Gitu ya. Jadi tidak boleh melebihi, bukan berarti benar-benar harus 1/3. Kurang dari 1/3 nggak apa-apa. Yang penting tidak melebihi. Oke, yang lain monggo. Pertanyaan selanjutnya dari Hidayat Mujahid. Kapan kewarisan dari suami yang meninggal wajib dibagikan? Apakah ketika waris belum dibagi, kemudian istri sudah menikah lagi, bisa mendapatkan warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia? Kan sebelum menikah lagi, status istri sudah cerai mati. Ya, kalau dalam situasi seperti itu, istri tetap berhak. Istri tetap disebut sebagai ahli waris meskipun setelah dia cerai mati dengan pewaris. Jadi pewaris meninggal, istri menjadi janda kan. Tapi setelah 3 tahun dia menikah lagi, sedangkan hartanya belum dibagi waris. Nah, ketika itu dilakukan bagi waris, ternyata si istri sudah menikah. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya dia adalah ahli waris. Karena ketika posisi si pewaris meninggal, dia adalah jandanya. Jadi dia bukan janda cerai hidup, tetapi dia janda cerai mati. Berarti secara musabab, jadi pengertian harta waris adalah harta yang bisa harta yang dapat beralih hak terhadap beberapa orang, 1 orang atau lebih karena adanya sebab hubungan darah atau sebab pernikahan. Demikian juga ahli waris. Ahli waris adalah seseorang yang karena sebab pernikahan atau sebab hubungan darah maka berhak memiliki atau mendapatkan harta warisan.
Pewaris adalah seseorang yang karena kematiannya maka hartanya bisa menjadi harta yang yang peralihan haknya bisa diterima oleh seluruh ahli waris. Jadi itu pengertiannya saling bolak-balik. Jadi jika si janda ini ternyata meskipun dia sudah menikah lagi, karena posisinya ketika si pewaris meninggal dia adalah istri sah, maka dia tetap berhak. Jadi tidak harus sebuah harta waris itu dibagi warisnya langsung setelah pewaris meninggal. Setelah orang yang meninggal langsung dibagi waris, tidak. Jarak 10 tahun, 12 tahun bisa. Bahkan ada beberapa fenomena, ini yang perlu digarisbawahi oleh sekalian semua mahasiswa hukum dan juga para teman-teman yang memang ini ya berpartisipasi sebagai partisipan hukum, praktisi mungkin juga ya, para legal dan sebagainya. Jadi gini, ketika pentingnya konklusi, pentingnya mediasi itu tercatat, itu adalah karena banyaknya sengketa waris di Indonesia itu yang ternyata ketika terjadi pembagian waris itu tidak dicatatkan, tidak dibuat berita acara. Sebetulnya sangat simpel, seperti ini. Ada 5 orang saudara, ada 5 orang bersaudara dan 1 ibu, ya kan? Ketika dibagi waris, ternyata ibu nikah lagi, ibu tetap dapat. Nah, ketika pembagian itu dibagi sesuai hukum Islam, bagaimana ketentuannya? Ibu dapat berapa? Anak kalau laki-laki perempuan 2:1, laki-laki 2, perempuan 1, dibagi sesuai bagaimana hukum Islam mengatur. Dibuatlah kesepakatan itu. Nah, setelah dibuat kesepakatan, semua pihak menandatangani. Jangan lupa aturan seorang mediator. Pastikan seluruh pihak melihat, membaca, memahami isi dari berita acara mediasi tersebut. Jadi kalau Anda membuat kesepakatan, pastikan seluruh pihak memahami kesepakatan tersebut. Bagaimana kita membuktikan bahwa seluruh pihak memahami? Seluruh pihak harus memberikan paraf pada setiap halaman kesepakatan. Jika kesepakatannya itu misalnya dibuat, ada contoh nggak ini? Nih ya, ini. Ini ada sebuah kesepakatan, ya. Kesepakatan dari berapa bersaudara ini? 7 orang bersaudara. Nih. Nah, maka ketujuh-tujuhnya harus menandatangani seperti ini. Nah, setelah ketujuh-tujuhnya menandatangani, ketujuh-tujuhnya harus menandatangani memparaf di samping kiri sebagai bukti bahwa semua telah membaca detail isi dari kesepakatan, pasal per pasal. Nah, intinya tetap satu. Semua harus sepakat. Ketika dia menandatangani, meskipun dia tidak baca, ketika dia menandatangani di halaman pertama sampai halaman terakhir, dia tanda tangani, 7-7-nya tanda tangan, maka dianggap 7-7-nya mengetahui, memahami, dan menyepakati. Jika tidak ada paraf itu, ada kemungkinan perjanjian itu, kesepakatan itu, kemungkinan bisa dipalsukan. Bagaimana teknisnya? Yang pertama, untuk pengaturan berita acara, kalau kita ingin membuat sebuah berita acara kesepakatan, pasal pertama yang harus disebutkan adalah kedudukan para pihak. Nih, misalnya pasal 1 disebutkan bahwa para pihak adalah keseluruhannya pihak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah anak kandung dari saudara siapa dan ibu siapa yang menikah pada tahun sekian. Kemudian baris bawahnya bahwa si A, si bapak meninggal pada tanggal sekian berdasarkan surat keterangan kematian nomor sekian dan ibu meninggal pada tanggal sekian hari ini berdasarkan surat kematian nomor sekian. Itu identitas para pihak. Pasal yang kedua yang harus disebutkan adalah objeknya. Maaf, jatuh. Pasal yang kedua yang harus disebutkan adalah objeknya, seperti tadi awal saya sampaikan. Objeknya, bahwa selama pernikahan mereka menghasilkan misalnya 7 bidang tanah. 7 bidang tanah dan 2 mobil.
maka sebutkan tanahnya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat. Luasnya berapa? Ingat, luasnya berapa? Letaknya di mana? Jika dicatatkan pada letter C desa, sebutkan nomor letter C desa. Jika sudah disertifikatkan, sebutkan nama sertifikatnya, nomor sertifikatnya, dan kemudian jangan lupa dituliskan batas-batasnya. Jadi Anda harus ngecek objeknya itu. Yang ketika tanggal ditandatangani kesepakatan mediasi tersebut, harus jelas pada hari itu batasnya apa. Seandainya tanah itu seluas 1 hektar, sebelah kanan adalah gedung olahraga milik dinas Menpora, misalnya milik kedinasan Menteri Pemuda dan Olahraga, sebelah sini milik siapa, sebelah sini milik siapa. Jadi utara, selatan, barat, timur harus jelas batasnya. Itu yang dimaksud kita tahu betul objeknya. Jadi semua harus detail. Setelah itu baru kesepakatan lain yang sifatnya tambahan. Misalnya objek A, tanah A adalah dibeli atas nama ini karena dibeli dari si ini. Dan saat ini dalam masa apa? Misalnya kalau ditanggungkan di Bank BRI disebutkan masih dalam masa penanggungan atau penjaminan di Bank BRI dengan hutang sebesar sekian. Dan 7 orang bersepakat untuk melunasinya pada tanggal sekian dengan dibebankan masing-masing orang berapa. Sertifikat kedua terus dibuat detailnya di bawahnya. Aturan-aturan yang mengikat masing-masing dia dibuat di bawahnya baru detailnya. Itu seperti itu ya. Terus selanjutnya jam berapa ini? Kita sudah jam 11 ya nanti ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Nanti untuk teman-teman yang mau Jumatan bisa langsung live aja, nggak apa-apa, keluar ya. Kalau udah di atas jam 11 lebih 10 ternyata kita belum selesai. Yuk, silakan. Jadi selanjutnya. Saya mau tanya, Bu. Oh iya, silakan. Saya kan biasa berangkat jam 11 ya. Boleh keluar dulu gak, Bu ya? Siapa ini? Namanya siapa kamu? Abdul Aziz, Bu. Aziz ya? Iya, Bu. Coba lihat mukanya Aziz. Malu, Bu. Enggak, kalau kamu berangkat jam 11 harusnya kamu sudah ganteng sekarang. Iya, ini udah siap-siap. Ini Ibu pengen lihat. Malu, Ibu. Banyak orang di sini. Lah kan Ibu pengen lihat. Masya Allah, Haji. Masya Allah, Haji. Gitu. Malu, Ibu. Mana Masya Allah, kopiannya? Haji. Gimana, Ibu? Ya udah. Oke, Ya. silakan. Bagi Mohon teman-teman maaf yang mau banget. Jumatan, silakan live. Tapi sebelumnya di screenshot dulu ya. Jadi kayak tadi kamera dibuka, di screenshot, kemudian kirim ke teman, ke ketua kelas ya, ketua angkatan. Ke moderator juga bisa. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Masih ada 15 sampai jam 11.15 ya. Kita tutup janjian nanti. Siap, Ibu. Oke. Pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang ketiga. Nanti kalau anak yang murtad itu mendapat warisan yang diarahkan ke wasiat wajib, yang mana tidak melebihi 1/3, dan tadi juga bisa mendapat hadiah. Apakah hadiah juga harus 1/3, Bu? Memandang hukum antara hadiah dengan wasiat berbeda. Wasiat berlaku ketika si pewasiat meninggal, sedangkan hadiah bisa kapan saja terjadi. Iya, betul. Jadi wasiat wajibat itu adalah hadiah yang diberikan ketika pewaris meninggal. Jadi kalau Anda mengharapkan hadiah ketika orang yang sudah meninggal, tentu saja tidak dapat. Otomatis ketika si orang yang pewaris, orang tuanya sudah meninggal, dia mau ngadepin hadiah dari siapa? Wasiat wajibat itu sama dengan hadiah. Jadi itu hadiah dari orang yang udah mati, disebut wasiat wajibat gitu. Kalau kamu ngarepin hadiah juga nggak bisa. Dapat hadiah dari ibu masih mungkin. Dapat hadiah dari bapakmu, minta ke kuburan, mana bisa gitu kan. Kalau kamu yang hidup ngasih ke orang tuamu, bisa orang tuamu udah meninggal misalnya. Hadiah
Fatihah, ya kan? Makanya kenapa hadiah Fatihah itu disebut hadiah Fatihah, bukan wasiat wajibat Fatihah, karena yang memberikan masih hidup, gitu loh. Nggak mungkin kan orang yang memberikan Fatihah udah meninggal, orang meninggal memberikan Fatihah kepada orang yang meninggal. Kok jadi bingung Ibu ya? Jadi gini, hadiah dan wasiat wajibat itu sama konkretnya. Senyatanya sama, hanya saja seperti yang kamu bilang, hadiah diberikan oleh orang yang sudah meninggal. Artinya, berarti kalau orang tua meninggal nggak mungkin dapat hadiah dong. Ya enggak, hadiah dari orang tuamu yang sudah meninggal itu ya itulah wasiat wajibat. Jadi gunakan istilah yang benar untuk situasi kondisi yang seharusnya gitu. Lanjut, Jenny. Ini kayaknya dia udah ngeblank nanyanya. Terus. Oke. Unmute. Bentar. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Oke. Dari Rafiatun Asikah. Jika ahli waris tidak diketahui apakah dia memiliki keluarga, siapa yang berwenang untuk mencari atau mengurus harta warisnya dan mencari keluarga ahli waris? Apakah ada jangka waktu untuk mencari ahli warisnya? Jika tidak mempunyai ahli waris, harta waris dihibahkan kemana atau ke siapa? Siapa yang berkewajiban untuk mengurus jika ada orang sebatang kara tidak ada ketahui orang tuanya, tidak punya anak, tidak beristri, dia sendirian, dan tidak diketahui asal-usulnya, siapakah yang berhak mengurus harta warisannya? Presiden. Bagaimana cara presiden mengurus? Ada undang-undangnya. Siapakah kepala pemerintahan terendah di negara kita? Kepala desa. Jadi kepala desa mewakili siapa? Presiden. Jadi kalau saya bilang presiden bukan karena saya bercanda, tetapi memang presiden yang bertugas. Di dalam undang-undang jelas siapa saja. Negara dalam hal ini berkewajiban mengurus setiap hajat hidup orang banyak. Jika orang tersebut meninggal, maka tetap hajat hidupnya, kewajibannya, semuanya harus ditangani oleh negara. Nah, bagi siapa dalam hal ini yang bisa mewakili negara? Desa. Jadi ketika ada yang meninggal, maka perangkat desa dalam hal ini harus langsung. Jika mengetahui bahwa orang tersebut sebatang kara dan sebagainya, maka dari pihak desa yang akan membuat keputusan, mengajukan kepada pengadilan agama untuk penguasaan harta waris tersebut, hibah, wakaf, apapun itu. Dan itu nanti dalam prosesnya harus juga melalui pembuktian bahwa betul-betul sudah tidak ditemukan ahli warisnya. Jadi desa bisa memohon penetapan ke pengadilan agama terkait beberapa tanah yang misalnya tidak ada tuannya. Desa kan punya catatan administrasi buku tanah setiap desa. Jika memang tidak ada tuannya, maka dalam hal ini desa melaporkan ke pihak-pihak terkait, misalnya BPN, gitu, bahwa tanah ini tidak punya ahli waris dan sebagainya. Itu juga akan dicek dalam data kependudukan pemerintah dari dinas kependudukan, betul nggak orang ini namanya, ada punya anak nggak, pernah menikah nggak? Jika pernah menikah, masih ada nggak anak tirinya? Seperti itu. Kalau dulu dia punya orang tuanya masih punya saudara atau tidak? Dalam hal ini, negara diwakili oleh kepala pemerintahan terendah, yakni kepala desa, bisa langsung melakukan pengamanan istilahnya ya, bukan kesannya kok kayak apa ya pengamanan. Bisa melakukan tindakan hukum dengan misalnya ya mengamankan istilahnya. Jika suatu saat kemudian ternyata ahli warisnya muncul bagaimana, maka bisa dilakukan, dimohonkan pembatalannya. Jadi dalam hal ini bisa saja desa melalui sidang pengadilan memohon untuk menetapkan wakaf atas tanah tersebut, karena tanah tersebut harus dikembalikan ke negara sebagai harta kekayaan. Jadi dianggap sebagai harta kekayaan negara, dikembalikan ke negara, dari negara untuk rakyat dan harus dikembalikan ke negara. Nah,
Kalau sifatnya seperti itu kan nanti ada proses. Apa penetapannya ini? Wakaf, hibah, atau apa? Kepada pemerintah, bukan kepada kepala desa saja ya, tapi kepada pemerintahan desa ini. Jadi seperti itu, sebagai pengelola wakaf atau pengelola hibahnya. Suatu hari, jika ternyata ahli warisnya tiba-tiba muncul, maka boleh dimohonkan pembatalan wakaf atau pembatalan hibahnya. Itu bisa Bu dibatalkan, bisa jika orang tersebut bisa membuktikan bahwa saya anak kandungnya. Jadi Pak ini pernah menikah dengan ibu saya tahun sekian. Ini bukti surat nikahnya. Setelah itu si bapak ini merantau ke luar negeri. Ibu saya ditinggal merantau ke luar negeri, akhirnya ibu saya enggak punya uang segala macam, dikira bapak saya hilang, saya dan ibu saya akhirnya pindah ke lain pulau juga. Ketika bapaknya balik, ternyata udah nggak ada anak istri dan sebagainya. Akhirnya dia pindah lagi, karena nomaden berpindah, akhirnya secara asal usul buntu, tidak bisa diketemukan. Sepanjang dia bisa membuktikan bahwa pernah terjadi pernikahan dan sampai detik ini belum ada perceraian, itu pernah terjadi ya perkaranya, saya pernah menangani. Saya mohonkan pembatalan wakaf. Jadi itu pembatalan wakaf, permohonan dari desa untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tanah wakaf dengan alasan bahwa tidak ada ahli waris, tidak ada keluarga, dan hanya terdaftar sebagai pemilik tunggal di situ. Secara asal usul ketika terjadi jual beli juga tidak menyebutkan turut serta menyetujui istri siapa, tidak ada. Jadi dikenalnya di desa itu sebagai sebatang kara. Tetapi karena bisa membuktikan bahwa dia anak kandungnya, maka pengadilan akan membatalkan. Pembatalan wakaf dan pembatalan hibahnya akan diterima oleh pengadilan. Karena kan alasan pertama dikabulkannya wakaf, permohonan wakaf dan hibahnya kan karena tidak ada ahli waris. Maka ketika suatu hari ahli warisnya muncul, maka itu harus dibatalkan. Itu bisa dibatalkan jika dimohonkan pembatalannya di pengadilan agama. Seperti itu. Jadi terserah. Kalau biasanya desa tidak mau ambil risiko dengan mengambil tindakan aktif secara sepihak langsung memohonkan wakaf gitu. Tidak jarang gitu ya. Karena takut sewaktu-waktu ahli warisnya muncul, nanti jadi sengketa, nanti jadi ribut gitu. Udah, itu saja? Udah ya? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah? Cukup ya. Jika sudah tidak ada yang bertanya, kita bisa cukupkan untuk seminar hari ini. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semuanya. Monggo untuk gimana, Anjani, apakah mau di cam supaya bisa berfoto bersama teman-teman semuanya? Untuk open cam ya. Sudah di open cam. Sebelum kita tutup, kita tolong di itu ya, dibuka kameranya supaya bisa dilihat peserta pada hari ini. Sudah? Nggak apa-apa. Sudah dibuka kameranya, yang lain tolong dibuka kameranya. Oke, slide 1. Udah. Slide 2. Tolong dibuka kameranya, slide 2. Mau di foto bersama-sama layar. Ya, Abdul Aziz. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas
waktunya dan atensinya untuk seminar kali ini. Semoga membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Jika ada hal-hal lain yang mau dikonsultasikan bisa melalui Japri ya, ke DPC APSI Kediri, bisa melalui website ya dari IG kami APSI DPC Kediri, atau melalui Japri langsung ke kesekretariatan kami, bisa melalui Mbak Arwina. Ya, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Sekian dari saya, Pak Anjani, Ibu pamit. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampailah